Ya pemirsa, kita akan menuju Barreskrim Polri untuk mendengarkan press conference yang dilakukan oleh Ridwan Kamil. Kelebihan kekurangan tentu menjadi tanggung jawab saya. Kedua, jika ada peristiwa-peristiwa di tanah Jawa Barat yang kurang berkenan, masih belum maksimal, saya tentunya mengucapkan minta maaf, ya, permohonan maaf atas kekurangan dan tentunya akan terus kita sempurnakan. 10 bulan mengurusi COVID terjadi dinamika naik turun, ya, dalam proses-prosesnya, sehingga yang baik akan kita teruskan, yang kurang-kurangnya tentunya kita akan perbaiki. Nah, namun secara teknis saya ingin menjelaskan bahwa Provinsi Jawa Barat itu adalah provinsi dengan daerah otonom, ya, di mana wali kota dan bupatinya itu dipilih oleh pilkada sehingga memiliki kewenangan otonom dalam penyelenggaraan pembangunan termasuk izin kegiatan dan hal-hal di level kota kabupaten. Berbeda dengan DKI yang tidak memiliki daerah otonom atau istilahnya wilayah administratif. Maka jumlah Satgas Covid di Jawa Barat itu ada 27 di kota kabupaten dan Satgas Covid 1 di Jawa Barat, ya. Tidak semua urusan secara teknis tanggung jawab gubernur karena undang-undangnya memberikan keterbatasan. Ada 6 urusan yang gubernur tidak bisa intervensi. 1, urusan keamanan, itu bukan wilayah Pemda provinsi. 2, urusan pertahanan, bukan. 3, urusan justisi, pengadilan kejaksaan, bukan. Ya, 4, urusan agama, bukan. Ya, 5, hubungan luar negeri, bukan. 6, fiskal juga bukan. Jadi dalam kondisi kewenangan itulah kita harus memahami peristiwa-peristiwa ini dalam aturan perundang-undangannya. Jadi saya minta ada pemahaman itu dulu. Berikutnya kronologis yang terjadi di Bogor. Pertama, itu adalah sholat Jumat dan peletakan batu pertama. Itu laporan panitianya ke camat, ke satgas, kabupaten, itu hanya itu. Jadi bukan acara besar yang mengundang, hanya acara rutin, ya. Nah, sudah dilobi juga oleh Kodim untuk mengingatkan potensi kerumunan. Jadi tindakan pencegahan itu sudah dilakukan, ya. Kemudian dalam hari H-nya ternyata ada euforia dari masyarakat yang bukan mengikuti tapi hanya ingin melihat juga. Itulah yang membuat situasi menjadi sangat masif, kira-kira begitu. Dalam kondisi lapangan yang massa sudah masif, pelaksana di lapangan punya 2 pilihan, melakukan persuasif humanis atau represif, kan begitu. Nah, pilihan di lapangan saat itu karena massa biasanya kalau sudah besar cenderung ada potensi gesekan, maka pilihan dari Pak Kapolda Jawa Barat saat itu memutuskan pendekatan humanis non represif, ya. Walaupun akhirnya pilihan-pilihan itu memberi konsekuensi pada institusi di kepolisian yang tentunya saya sangat hormati terkait hal ini. Saya cuma ingin menceritakan kronologisnya. Nah, sesuai peraturan di Jawa Barat, semua yang melanggar itu harus diberi sanksi. Jadi Jawa Barat ini provinsi yang sangat tegas, sudah lebih dari 600.000 pelanggaran protokol kesehatan itu sudah ditegakkan. 80% mayoritasnya adalah pelanggaran individu, 20%-an pelanggaran institusi atau acara. Jadi kalau ditanya, tolong tegakkan, sudah sangat ditegakkan, ya, dengan jumlah sebanyak itu kira-kira.
Hanya kalau sudah ada masa besar karena sebuah proses, kadang-kadang kan treatmentnya tidak bisa selalu ditegas represifkan. Contohnya seperti demo Omnibus Law. Kalau pakai kategori pelanggaran prokes, demo-demo itu sangat melanggar protokol kesehatan. Tapi kan pendekatannya tidak bisa dalam kondisi psikologis, ya, walaupun kita tahu itu pelanggaran, kemudian dilakukan represif karena akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka diskresi dari aparat itu ada di sana. Nah, itulah kira-kira kronologisnya. Saya akan memberi sanksi juga kepada Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bogor saya minta juga memberikan sanksi yang juga tegas kepada panitia karena membawa banyak dampak. Salah satunya sudah kita periksa 400 warga yang berkumpul di sana dengan tes swab antigen. Dari 400 itu 5 positif. Jadi kesimpulannya kerumunan itu membahayakan, dan buktinya 5 dari ratusan yang kita periksa melalui swab antigen menunjukkan dia positif COVID. Nah, itu kira-kira kronologisnya. Jadi kita sudah sangat tegas mendukung upaya pemerintah pusat, hanya kadang-kadang di lapangan situasinya kan disesuaikan dengan diskresi dari korlap aparat keamanan, kira-kira begitu. Berikutnya terkait Pak, katanya nanti disanksi oleh Mendagri, mungkin ada pertanyaan ya. Saya kira urusan di Republik ini kita serahkan pada aturan perundang-undangan. Ya, karena pada dasarnya semua jabatan ini ada risikonya, tapi harus berasaskan adil. Karena biasanya pemberhentian kepala daerah itu kalau dia melakukan perbuatan pribadi tercela gitu kan. Tapi kalau dinamikanya datang dari pihak masyarakat, ya masa logika itu diperlakukan. Tapi kita setuju itu. Walaupun bagi saya secara pribadi, yang namanya jabatan itu kan hanya sementara, ya, bukan segalanya. Saya diajari dalam syariatnya, Qulillahumma malikal mulki tuti mulka man tasya wa tanziul mulka mimman tasya. Allah berikan kekuasaan kepada kami, ya, dan Allah juga suatu hari cabut kekuasaan itu. Jadi saya kira kita ikuti saja prosedurnya. Nah, berikutnya, penanganan COVID ini sudah sangat melelahkan, ya. Dan solusinya sudah dekat, yang namanya vaksin. Mudah-mudahan saya sebagai relawan itu bisa disimpulkan di bulan depan. Kalau hasilnya baik, maka akan diproduksi sehingga akhir COVID ini sudah mulai kelihatan. Tapi keberhasilan COVID ini tidak akan terjadi kalau tidak ada partisipasi publik, itu poinnya, ya. Harus ada ketaatan dari masyarakat, dari tokoh masyarakat, dari pemimpin masyarakat, karena pemimpin itu ada followernya, ya. Maka saya mengingatkan, kalau Indonesia mau selamat, taati perintah pemerintah, khususnya menangani protokol COVID. Ikuti arahan, walaupun tidak mengenakan dari pemerintah. Kembali ke urusan syariat yang saya yakini, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kalau mau selamat, taat pada Allah, Rasul, dan pemimpin di antaramu, kira-kira begitu. Karena kalau sudah tidak taat, terus mau gimana, ya. Nah, inilah harapan saya menghimbau, kita lagi sama-sama sulit, kita harus berikan hal yang positif. Nah, terakhir dari saya, ya, bahwa saya menghimbau kepada masyarakat, kepada para pemimpin di level komunitas, ya, pemimpin partai, pemimpin wilayah, semuanya untuk menjaga lisan, menjaga tindakan selama COVID ini, ya. Kata-katanya tuh yang sejuk gitu, ya, bukan yang bikin ngamuk, ya. Tindakannya tuh yang inspiratif, bukan.
Ya, pemirsa, baru saja kita mendengarkan klarifikasi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam pemanggilannya di Barreskrim Polri terkait dengan kerumunan yang terjadi di Jawa Barat. Di mana Ridwan Kamil mengatakan ada 6 unsur yang tidak bisa diintervensi oleh gubernur, dan Ridwan Kamil pun mengatakan terkait dengan pendekatan humanis sudah diambil oleh Polda Jawa Barat untuk menangani kerumunan yang terjadi saat itu. Sementara itu, berdasarkan peraturan di Jawa Barat, apabila melanggar aturan maka akan diberi sanksi. Di antaranya Pemprov Jawa Barat akan memberikan sanksi tegas kepada Pemkab Bogor. Dan berdasarkan informasi dari Ridwan Kamil, sejauh ini sudah ada 400 keluarga yang berada di kerumunan pada saat itu telah atau sudah dilakukan tes. Dan terkait dengan ultimatum yang diberikan oleh Mendagri, Ridwan Kamil mengatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian Dalam Negeri. Dan Ridwan Kamil terakhir juga mengatakan kembali mengingatkan kesuksesan kita dalam melawan COVID-19 adalah dengan mematuhi dan taat kepada protokol kesehatan, dan sama-sama mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga lisan dan sikap dengan baik di tengah pandemi COVID-19